Coba. Farel, gak disangka setelah reinkarnasi, kamu masih saja bodoh. Ibunda tolong. Ibunda, bagaimana? Ibunda, bantu aku. Kenapa aku bisa punya anak sebodoh kamu? Apa katamu? Coba ulangi lagi. Aku cuma bilang sekali. Ingin memukulku? Kuperingatkan kamu, kalau berani bicara seenaknya lagi, aku bakal bikin kamu kembali ke desa sambil menangis. Wanita itu. Berani sekali dia. Kak Farel, sudahlah, jangan perhitungan sama Kak Arumi. Dia orang desa, nggak tahu etika lingkungan kerja. Aku rasa dia juga nggak berniat menentang atasan. Priska, kamu memang terlalu pengertian. Makanya bisa ditindas sama gadis kampungan dari desa. Aku nggak peduli kamu siapa, atau apa margamu. Sekarang, aku ini atasan kamu. Kalau aku menyuruhmu pergi, hari ini juga kamu harus bereskan barangmu dan pergi. Kak Arumi, jangan keras kepala lagi. Aku nggak perlu kamu minta maaf, sudah bisa kan? Apa yang kamu gak perlu? Kamu bicara seolah-olah aku memang mau minta maaf padamu. Jangan harap. Priska, Sakit banget. Tapi bukan salah Kak Arumi. Aku sendiri yang nggak berdiri baik-baik. Semua sudah lihat dengan jelas kan? Pak Farel yang main tangan duluan. terus kenapa? Kamu berani menindas Priska. Aku nggak bakal biarkan kamu hidup tenang. Lepaskan tanganmu, aku ini atasanmu. Aku ini ibumu. Oh, Kamu sudah gila ya? Kak Farel, kamu nggak apa-apa kan? Arumi, kamu berani memukulku? Kenapa memangnya? Dulu putra mahkota mengendalikan negeri, bersekongkol sama orang luar. Aku juga memakai hukum keluarga buat menghajarnya. Kamu kira kamu siapa? Berani menantangku. Kamu asal bicara apa? Kamu itu sudah gila ya? Siapa yang izinkan duduk di kursiku? Berdiri! Aku suka pemandangan di sini. Mulai sekarang, tempat ini punyaku. Kamu, Kak Arumi, apa katamu? Sudahlah biasanya merebut barangku, sekarang malah merebut barang Kak Farel. Ini di kantor, bukan di rumah. Bukan kamu yang memutuskan. Jadi siapa yang bisa memutuskan? Kak Adrian kan? Ini kantor CEO. Aku cari Pak Adrian. Pak Adrian sedang rapat. Anda mencarinya ada keperluan apa? Bilang sama Pak Adrian, aku mau melakukan kudeta. Aku perlu penjelasan. Padahal kalian baru mulai bekerja. Kenapa harus bikin keributan? Kak Adrian, ini salahku. Meskipun Kak Arumi menyiram jus di sekujur tubuhku, aku juga nggak seharusnya mengadu pada Kak Farel. Priska, kamu nggak salah. Wanita ini yang berbuat jahat sesuka hati. Bahkan, dia ternyata berani mengincar aku juga. Ada apa ini? Ada apa sebenarnya? Arumi, kamu yang bilang mau ke kantor untuk belajar. Kenapa malah memulai keributan? Kak Adrian, jangan memarahi Kak Arumi. Kalau bukan karena Kak Farel melindungiku, nggak akan dipukul Kak Arumi sampai patah tulang. Pak Adrian, aku nggak apa-apa. Justru Priska yang sudah dirugikan. Dipermalukan di depan umum sama yang dia panggil Kak Arumi ini. Kak Farel, jangan menegur Kak Arumi lagi. Arumi, Priska itu adikmu. Aku suruh kalian saling jaga. Kenapa malah memukul? Kak Arumi nggak mengakui aku sebagai adiknya. Dia juga bilang sama rekan kerja lain, aku ini putri angkat. Menyuruhku keluar dari perusahaan. Aku nggak pergi.
Dia langsung menyiram jus ke sekujur tubuhku. Kamu memutarbalikkan fakta gini memang mirip banget sama wanita munafik yang pernah kutampar dulu. Selir Agung Raras. Sayangnya, teknik akting kamu terlalu buruk. Aku gak berakting. Arumi, jangan pakai prasangka buruk buat menilai orang baik. Priska ini wanita yang polos dan baik hati. Gak bisa kamu fitnah begitu saja. Arumi, kamu dan Priska itu adik kandungku, sama-sama putri keluarga Salim. Kamu jangan mengincar dia terus. Kalian semua bilang aku mengincar Priska. Kalau gitu mari lihat kejadian sebenarnya. Semuanya sudah lihat dengan jelas kan? Priska, kamu... Matikan! Priska, jangan panik. Masih ada lagi. Kamu ngapain? Kak Arumi jangan salah paham. Di kota besar ini, menyiram seseorang itu cara penyambutan. Aku lupa. Kamu kan tumbuh besar di desa. Jadi nggak tahu soal ini. Aku mau tanya kalian berdua, apa benar ini cara penyambutan di kota? Kalau memang benar, aku balas kebaikan Priska menyambutnya gitu. Kenapa bisa dibilang menindas dia? Kamu sudah punya persiapan. Kamu sengaja. Priska terlalu berlebihan. Cuma di saat kamu bersantai minum teh sama Pak Farel, aku lagi membiasakan diri buat prosedur dan lingkungan kerja. Ini ruang teh dan kopi. Oh, selain itu, setiap tempat dilengkapi kamera yang bisa merekam suara demi menjamin kepentingan karyawan. Di tempat acara penyambutan tadi juga ada ini. Kenapa? Nggak apa-apa, cuma merasa ini memang benda yang bagus. Dengan adanya ini, semua hal akan tersimpan sesuai fakta, benar kan? Untung saja ada ini. Kalau enggak, dengan kalian yang meyakini Priska sebagai orang yang polos dan gak bersalah, aku gak akan bisa membela diri. Kamu, Priska! Kamu bersalah malah mengadu duluan. Kak Adrian. Kak Adrian, aku cuma ingin bercanda sama Kak Arumi. Nggak kusangka Kak Arumi akan bereaksi seperti ini. Maafkan aku, orang desa seperti aku gak bisa bercanda kayak gitu. Satu lagi, dua pihak merasa lucu, baru bercanda. Kalau enggak, itu artinya perundungan sepihak. Aku nggak gitu. Priska, orang tuamu di desa memarahi dan memukul aku. Sekarang aku susah payah kembali, malah mau kamu permalukan lagi. Menurutmu, aku bisa menahannya? Kak Adrian, menurutmu, aku harus menahannya? Kak Adrian. Sudah cukup. Jangan bicara lagi. Minta maaf pada Arumi. Kak Adrian, kamu nggak menyayangiku lagi. Ini di kantor. Harus diurus sesuai prosedur. Kalau mau mengandalkan koneksi keluarga buat bertindak seenaknya, kamu pulang saja jalani hidup putri konglomerat. Nggak usah ke kantor lagi. Maaf. Priska lagi bicara sama aku ya? Aku nggak dengar jelas. Maafkan aku, sudah cukup kan? Kenapa sekeras itu? Bikin kaget saja. Kamu... Arumi, Priska nggak dewasa. Lalu kamu? Tadi di telepon kamu bilang padaku mau melakukan kudeta. Apa maksudnya ini? Pak Adrian, adikmu ini belum bisa apa-apa, sudah gegabah. Pendatang baru nggak tahu apa-apa, langsung ingin merebut kuasa dan posisiku. Benar-benar mimpi di siang bolong. Kak Adrian, coba lihat dulu proposal proyek terbaru divisi pemasaran. Apa maksudnya? Pada proposal ini ada 3 kesalahan tersembunyi. Kamu bilang proposal proyek yang aku bikin ada masalah. Kalau benar memangnya kenapa? Kak Arumi,
Proposal ini dikerjakan Kak Farel setelah begadang 3 hari 3 malam. Kamu nggak bisa karena membenciku, lalu memfitnah semua usahanya. Sampah yang dihasilkan lewat begadang memangnya bukan sampah. Apa katamu? Proyek dengan investasi 1 triliun sudahlah rencana yang tertulis nggak berkualitas. Infrastruktur dasarnya juga mau dikurangi kualitasnya. Kalau ini di zaman dulu, bajingan! Kalian bilang padaku, apa gunanya memakai tanah dipadatkan jadi fondasi, lalu diperkuat pakai kerikil? Menjawab Ibu Suri, kerikil murah dan mudah didapat, praktis dan hemat. Diam!